Bagaimana orang Kristen seharusnya merespon tuduhan bahwa kisah kebangkitan Yesus Kristus adalah fiksi dan bukan fakta? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah masuk ke dalam episode ke-9 dari seri pelajaran Apologetik Areopagus. Dan kami sangat mengharapkan sahabat Inverse boleh mempelajari terlebih dahulu buku panduan Inverse sebelum atau sesudah menonton video ini. Anda juga dapat menonton video episode 1 dalam seri ini supaya boleh mengerti dan mendapatkan penjelasan apa itu apologetika. Dan kali ini saya berdiskusi bersama dengan Pendeta Evan dan juga Bang Albert. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, kali ini Bang Albert boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, hingga kami pada saat ini memiliki waktu untuk boleh mendiskusikan beberapa hal terkait pelajaran yang sangat penting, dan kiranya nanti itu boleh menjadi berkat bagi seluruh orang-orang muda ataupun sahabat Inverse dimanapun mereka berada, untuk mendapatkan berkat dan pengetahuan yang luar biasa akan pelajaran ini. Dan tentunya itu akan membawa jiwa-jiwa datang lebih banyak lagi kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pelajaran kita pada pekan ini adalah tentang kebangkitan. Ya. Nah, Pendeta, sebagai pendahuluan, boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu mengapa kebangkitan Yesus ini menjadi topik yang sangat penting dan menjadikan Yesus ini berbeda dari tokoh agama, pemuka agama lainnya. Ya, oke. Terima kasih Alicia. Jadi kebangkitan Yesus adalah satu sentral dari sebuah rencana keselamatan atau bagian dari rencana keselamatan yang Yesus tentu lakukan. Jadi bayangkan kalau kebangkitan itu tidak ada. Bayangkan kalau kebangkitan itu tidak terjadi. Maka rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancang begitu sempurna itu tidak terjadi. Sehingga kebangkitan ini adalah sesuatu yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh agama atau pendiri-pendiri agama yang lain. Kalau pemimpin-pemimpin agama yang lain tidak bangkit dari kematian dan tidak menjanjikan kehidupan kekal, tetapi Yesus bisa mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian, dan tentunya ia menjanjikan juga kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, tapi kebangkitan ini seperti yang tadi sudah saya bilang di intro, sering diragukan ya oleh orang lain, dan mungkin banyak orang Kristen sendiri masih mungkin punya keraguan-keraguan. Oke, kalau gitu kita akan menjawab tantangan apologetika ini. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1-18. Sahabat Inverse boleh membaca selengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan bacakan ayat 11-16 saja. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat yang 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang ke-15, ini terjemahan Alkitab baru yang jilid 2 ya, agak berbeda. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Oke, baik. Di kisah yang kita bacakan ini tentang Maria yang ngecek pagi-pagi ya. Dan apa yang kita pelajari tentang Yesus dan prioritasnya dari kebangkitan dan perjumpaannya dengan Maria. Kenapa dia harus ketemu sama
Maria dulu kan ya bisa langsung straightforward keluar gitu ya dari tempat gua ya kayak Kubur. gua ya kubur itu ya. Kenapa dia harus ketemu dulu sama Maria? Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, Alicia, kita harus tahu juga ya sejarahnya kenapa kok sepertinya Maria ini terlihat istimewa. Iya. Kan biasanya kan kalau kita mau bertemu dengan seseorang, orang yang pertama kita temui itu, wah berarti dia ini priority ya. menjadi prioritas nih. Iya. Baru orang kedua, orang ketiga, oh itu ya itu bisa nanti. Iya. Kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa harus Maria gitu? Jadi kalau kita belajar di kisah sebelumnya, kita harus tahu bahwa Maria ini dulu itu dia dipulihkan oleh Yesus pada saat dia kerasukan roh jahat, dan itu pada saat dia kerasukan roh jahat ini itu bukan sembarang penyakit, kan tidak ada yang bisa menyembuhkan saat itu. Dan satu-satunya oknum yang bisa memulihkan Maria saat itu hanya Yesus. Oke, itu latar belakangnya. Kemudian kembali sebelum Yesus mati, Maria mengalami pemulihan yang pertama dari kerasukannya. Dipulihkan, bertumbuh, harapannya banyak, tapi harapannya itu patah kembali saat Yesus disalibkan. Nah, yang menjadi satu pelajaran penting yang menarik, Alicia, untuk kita semua ya, sahabat-sahabat Inverse, seharusnya lebih baik kita itu tidak memiliki harapan sama sekali daripada kita pernah berharap tapi patah. Itu Alicia langsung senyum pendeta, sepertinya pernah punya harapan tapi itu patah, efek patahnya itu akan lebih berasa gitu. Akan lebih berasa, dan itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Harapan pertama sudah tumbuh tapi itu patah, dan patahnya itu sangat fatal gitu menurut POV-nya Maria ya. Karena apa? Karena juru selamatnya dia yang dia tempat dia menaruh harapannya ini mati loh. Mati. Saat itu mereka tidak punya bayangan bahwa Yesus itu akan bangkit. Itu nggak ada di bayangan mereka. Mereka taunya juru selamat mereka, guru mereka itu mati, dikuburkan. Dan pada saat dia ziarah ke kuburan itu, dan dia dapati kosong. Udah mati. Dia nggak tahu nih mayat gurunya ini kemana. Itu kan makin, bayangkan kita kehilangan seseorang, kemudian kita mau ziarah ke kuburannya, ternyata kuburannya itu kosong. Bahkan harapan yang sudah hancur, tinggal harapan sedikit hanya untuk bisa melihat mayatnya pun itu sudah nggak ada lagi. Itu sangat hancur berlipat-lipat. Nah, saya rasa pada saat Yesus bangkit, ini dari sekian banyak sahabat-sahabat, murid-murid yang harus dipulihkan, ya sepertinya Maria itu menjadi prioritas utama. Kemudian kalau kita lihat kan itu baru setelah itu ada, nanti kita akan belajar juga kan ada 2 murid lainnya kemudian menampakkan diri kepada banyak orang, karena Maria ini memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Tapi bukan dengan interpretasi yang aneh-aneh ya, karena kan banyak pengertian di luar sana bahwa hubungan itu ya, tapi tidak seperti itu. Hubungan Yesus dan Maria itu sangat dekat, sama seperti kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Jadi Tuhan tahu kapan harus memulihkan kita. Dan pelajarannya adalah kita semua ini masuk dalam prioritas Tuhan. Jadi kalau di zaman sekarang itu VVIP. Bukan VIP lagi, tapi VVIP. Very, very important person. Jadi pada saat Yesus melihat, banyak orang yang patah hati, maka dia yang menjadi prioritas utamanya adalah Maria untuk dipulihkan baru. Karena itu tadi, karena Maria sangat hancur, dan murid-murid yang lain juga. Nanti kita akan belajar juga kan. Oke, thank you Bang Albert. Dan banyak orang ya yang menganggap cerita kebangkitan Yesus ini tadi adalah fiksi belaka. Apa dasar Alkitab yang bisa kita pakai untuk menjawab apakah kisah kebangkitan Yesus itu fakta atau fiksi, pendeta? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus yakin dan percaya dulu bahwa Yesus itu mengalami kematian di kayu salib. Artinya kematiannya itu nyata.
Jadi ketika Yesus disalibkan, ada prajurit-prajurit Roma, banyak saksi pada waktu itu yakin, dan mereka sebuah catatan penting bahwa Yesus itu mengalami kematian. Dan ketika Yesus yang mati tadi di hari yang ketiga itu kuburnya kosong, berarti dia sudah bangkit, dan itu pun disaksikan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, seperti tadi yang Kak Albert sudah ceritakan. Dan setelah mereka dapati kubur yang kosong itu, Yesus yang tadi mati menampakkan diri kepada Maria dan kepada orang-orang lain. Dan ini juga sebuah bukti bahwa kebangkitannya itu nyata. Dan kisah berikutnya adalah pada waktu peristiwa ini terjadi, ada sebuah perubahan besar di antara pengikut-pengikut Yesus. Yang tadinya mereka ini ketakutan dan lain sebagainya, tetapi ketika mereka sudah menyaksikan ini Yesus bangkit, maka dengan tidak ada rasa takut, mereka berani menyaksikan, menceritakan peristiwa yang baru mereka lihat beberapa hari yang lalu. Artinya apa? Jika ini bukan sebuah kebenaran, maka ini tidak akan membuat murid-murid berani untuk bercerita apa yang baru mereka lihat beberapa waktu yang lalu. Jadi ini poin-poin Alkitab dan bukti-bukti sejarah dan saksi-saksi yang meyakinkan kita bahwa kebangkitan itu adalah nyata dan betul. Oke, kalau kita sudah yakin ya kebangkitan itu nyata dan benar terjadi, ada satu peristiwa juga sederhana, hal sederhana tapi penting di peristiwa kebangkitan Yesus yang dicatat oleh Yohanes, yaitu tentang kain kafan yang terlipat lagi gitu ya. Nah, mungkin bagaimana hal ini boleh menjadi bukti lain bahwa Yesus benar-benar bangkit, Bang? Oke. Ada yang ditulis terlipat, ada juga yang ditulis tergulung ya. Tapi intinya adalah bahwa kain kafan itu tidak sembarangan diletakkan, kira-kira seperti itu ya, Pak Pendeta. Dan ini menarik ya. Selain Maria Magdalena, kemudian pada saat peristiwa itu sebenarnya kan ada 2 orang murid kan yang datang. Satu adalah Simon Petrus, dan satu sepertinya tidak disebutkan namanya siapa, tapi hanya dikasih clue murid yang dikasihinya. Itu ada di ayat yang kedua. Pasal 20, Yohanes 20, ayat yang kedua. Murid yang dikasihinya. Nah, pada saat murid yang dikasihi ini melihat ke dalam kuburan tersebut, dan dia melihat kain kafan itu terlipat, tergulung, dan disusun dengan rapih, dia langsung tahu, oh ini beneran. Ini beneran nih, bahwa guruku itu bangkit. Sepertinya analisanya Yohanes ini seperti ini. Kalau mayat itu dicuri, pencuri yang seperti apa yang sangat rajin sekali untuk melipat, menggulung. Kalau pencuri dalam rumah, pencuri yang seperti apa yang dia akan menutup kembali pintunya, kemudian menggembok kembali. Dalam konteks saat itu, pencuri yang seperti apa? Pencuri mayat yang tahan untuk melipat, merapikan kembali kain kafannya. Kenapa nggak dibawa sekalian dengan kain kafannya? Kan seperti itu ya Pak Pendeta. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini penting yang kedua. Murid yang dikasihi itu, saya meyakini dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan gurunya, yaitu Yesus. Makanya dia bisa langsung deteksi dini kebiasaan-kebiasaan dari gurunya. Contohnya, oh bisa jadi Yesus itu adalah seorang yang rapi gitu, yang well prepare. Jadi pada saat dia bangkit pun dia tidak sembarangan gitu meninggalkan pakaiannya atau kain pembungkusnya itu berserakan dengan sembarangan. Makanya Yesus menata kembali. Kemudian karena kebiasaan murid-murid yang dikasihi ini melihat kebiasaan Yesus selama hidup, makanya dia langsung hafal. Oh ini kebiasaan guruku nih seperti ini, membereskan segala sesuatunya. Jadi hubungan kedekatan Yohanes dan gurunya itu membuat Yohanes bisa langsung tahu, langsung mengambil kesimpulan, oh aku percaya ini, berarti ini memang benar. Jadi kedekatan hubungan kita dengan guru kita, dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Jadi dari cerita yang tadi Maria Magdalena dan Yohanes itu sama-sama punya kesamaan ya. Mereka sangat-sangat dekat, mereka sangat-sangat punya hubungan yang intim dengan guru mereka, dengan Yesus, sampai mereka juga tahu ini Yesus benar-benar bangkit. Dan kalau misalnya memang Yesus itu bangkit ya pendeta, bagaimana kebangkitan Yesus ini juga boleh membuktikan bahwa ia adalah Tuhan, pendeta? Iya, oke, ini penting sekali. Jadi sebelumnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan di hari kebangkitan itu dia membuktikan pernyataan yang dia sampaikan itu. Bahwa ia dengan sukarela menyerahkan dirinya menjadi manusia mengalami kematian, tetapi ia juga berkuasa untuk mengambil kembali kealahannya. Jadi ini kata yang penting, Yesus itu tidak dibangkitkan, tapi dia dibangkitkan oleh kuasa kealahannya. Artinya ia mengaktifkan kembali kuasa kealahannya. Karena kalau kita sebutkan Yesus dibangkitkan, berarti seolah-olah dia itu bukan Allah, dia itu manusia. Jadi Yesus itu diaktifkan, dia ambil kembali kealahannya, dan itulah yang membuktikan bahwa dalam keilahiannya itu ia berkuasa atas kematian kekal. Jadi ini membuktikan apa yang dia katakan sebelumnya, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi dia berkuasa kembali untuk mengambil kealahannya, untuk hidup kembali seperti semula, bahwa dia memang Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Oke, baik. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi tokoh utama dalam kisah kebangkitan Yesus yang kita baca itu adalah Maria ya. Dan bagaimana kepedulian Yesus kepada Maria ini seharusnya mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kita berelasi dengan orang lain. Jadi Yesus itu sangat peduli dengan Maria. Dan kepedulian Yesus itu mengubahkan Maria kan, memulihkan Maria. Jadi seharusnya kita memiliki roh yang sama juga seperti Yesus. Jadi pada saat kita melihat orang lain, kita peduli dengan orang lain, dan kita bisa mengubahkan hidup orang lain itu dengan kuasa yang diberikan Tuhan melalui kita. Kepedulian. Jadi saya pikir Maria adalah salah satu yang begitu mengharapkan realita dan kenyataan dari apa yang Yesus janjikan sebelumnya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sudah tahu
dengar kesaksian kalau Yesus itu akan mengalami kematian dan dibangkitkan. Nah, ketika harapan itu begitu besar dan nyata di hatinya Maria, maka Yesus begitu menghargai supaya harapannya itu bisa dia lihat dengan nyata seperti itu. Bisa juga mungkin Yesus diam-diam bangkit toh, tetap dia bangkit, tapi Maria mungkin kalau dia tidak lihat, maka mungkin harapan yang selama ini dia begitu pendam tidak akan terobati. Jadi apa yang dapat saya dari kisah ini adalah Yesus mengerti, saya pikir, kedalaman hati setiap orang. Pergumulan seseorang ataupun hal-hal yang begitu dirindukan, diharapkan oleh seseorang. Bukan hanya tentu berbicara tentang kehidupan kekal ataupun kebangkitan seperti yang diharapkan Maria. Jadi tapi dari peristiwa ini kita yakin bahwa Allah kita itu Allah yang mengerti kedalaman isi hati kita. Dan Ia tahu kerinduan hati kita, pergumulan kita, bahkan juga segala hal yang ada di angan-angan hati kita. Amin. Dan mungkin cara praktis apa yang boleh kita lakukan untuk membagikan pengharapan tentang kebangkitan ini gitu kepada komunitas kita, terutama di dunia ini yang paling kita takutin kan adalah kematian gitu. Siapa sih? Kayaknya banyak ya saudara-saudara kita juga dari berbagai agama itu pasti takut sama mati. Kalau kita bahas di episode-episode sebelumnya itu, kematian itu sangat menakutkan. Dan mungkin itu mempengaruhi kita juga sebagai orang Kristen. Kayaknya rasanya kalau hidup di dunia ini sudah habis, berarti sudah selesai. Kayak rasanya takut sekali. Banyak banget hal yang belum di-accomplish, belum dicapai dan lain-lain. Bagaimana harapan ini, pengharapan kebangkitan ini boleh kita bagikan gitu? Oke, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tentunya harapan itu sudah sangat mendarah daging ya. Jadi justru aneh kalau kita sebagai orang Kristen, orang-orang muda Kristen itu tidak berharap, tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan, itu malah aneh malahan. Itu kepercayaan iman yang levelnya grade A ya. Tapi kalaupun kita belum mencapai posisi level grade A ini, kita masih punya grade B-nya. Apa itu grade B-nya? Adalah lebih baik berharap daripada tidak punya harapan sama sekali gitu. Ini untuk orang-orang yang masih skeptikal gitu dengan kebangkitan. Ya lebih baik at least kita ada harapan tempat kita bergantung gitu daripada kita nggak bergantung sama sekali gitu. Jadi itu kita jadikan standar minimal bahwa setidaknya nanti setelah saya mati, kalau saya percaya kepada Yesus, saya akan dibangkitkan. Daripada kita tidak punya pengharapan sama sekali. Nggak guna hidup kalau kita tidak memiliki pengharapan. Praktikalnya seperti itu. Betul sekali ya. Jadi memang kematian adalah realita hidup manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah siklus hidup yang tidak seorang pun bisa menolak kalau waktunya memang sudah tiba. Dan pasti datang dan ya. Pasti akan datang. Tetapi bagi kita yang percaya kepada apa yang Yesus janjikan dan apa yang Yesus sudah buktikan dengan kebangkitannya, maka kita dikuatkan dan diyakinkan bahwa kematian itu hanya sebuah jeda dalam hidup kita. Karena di balik dari kematian seseorang, Yesus berikan garansi bahwa mereka yang percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup itu. Artinya di balik dari kematian yang menjadi realita hidup manusia yang berdosa, kita harus percaya pada waktunya ada kebangkitan yang Yesus berikan. Dan kalau kita baca Alkitab, teman-teman orang muda tentunya tahu kapan itu akan menjadi kenyataan, yaitu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar bahwa kain kafan yang terlipat itu merupakan cara sederhana yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus untuk menyatakan dirinya gitu ya. Tapi sangat luar biasa, ternyata itu menunjukkan kedekatan hubungan antara guru dan murid-muridnya juga. Apakah atau mungkin kapan Anda pernah melihat Tuhan menggunakan cara-cara atau hal-hal sederhana untuk menunjukkan kemuliaannya kepada Anda? Mungkin boleh sharing. Kalau kemuliaan Tuhan, mungkin pengalaman pribadi itu yang paling Tuhan tunjukkan jalan dengan cara yang sangat sederhana. Itu adalah saat, kalau saya pribadi ya Pak Pendeta, itu saat saya mendapatkan pasangan hidup.
itu Tuhan bekerja dengan sangat sangat luar biasa gitu, dari harapan yang patah, kemudian Tuhan langsung berikan pemulihan. Dan kalau memang kita challenge juga sedikit, Tuhan kalau memang ini benar, ternyata Tuhan berikan jawaban melalui cara yang sederhana. Oh, ya udah, kita ambil dengan penuh keyakinan dan iman dan harapan, karena kita tahu, oh ini This is the one. this is the one, dan Tuhan ini datangnya dari Tuhan. Karena kita tahu gimana Tuhan bekerja. Ya, ada satu pengalaman dari satu kesaksian ya, seorang umat Tuhan lah ya, seorang anak Tuhan yang berubah dalam hidupnya, dalam bisnis, ketika dia mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi melakukan bisnis yang dia tahu selama ini mungkin kurang nyaman sebenarnya di hatinya. Tetapi itu sebenarnya secara finansial begitu besar keuntungan yang dia peroleh dengan bisnis yang seperti itu. Sebenarnya hanya bisnis yang secara negara pun dianggap itu legal. Karena kalau bayar pajaknya semacam minuman-minuman beralkohol yang berizin, sebenarnya itu kan yang penting ada izinnya, Pendeta. Ada sebenarnya sah saja secara negara. Tapi hati kecilnya ini bertentangan. Saya sudah seorang Advent, saya tidak mau lagi bisnis ini. Tapi dia kemudian coba setia. Dia tidak lagi mau terlibat dalam pemasok supplier dari minuman-minuman yang dia tahu tidak sehat ini. Tapi dia juga challenge Tuhan seperti tadi. Berikan saya kesempatan yang lain. Dan berikan saya rasa nyaman, kebahagiaan dalam keluarga, dan seterusnya. Dan apa yang dia saksikan, ini pengalaman orang lain juga bisa saya bawa di sini. Apa yang dia saksikan, Tuhan ganti berkatnya dengan cara yang lain baginya. Tapi yang mengesankan bagi saya yang dia sampaikan adalah keluarga kami lebih bahagia, hati saya lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Walaupun saya dicemooh, dicela oleh keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya, rekanan-rekanan bisnis saya, langganan-langganan saya, dia katakan. Tapi ketika saya tidak mau terlibat dan lagi memasok hal-hal seperti itu, justru saya merasakan lebih dekat dengan Tuhan, lebih bahagia. Dan secara finansial, secara jasmani pun Tuhan gantikan dengan berkat yang lain. Jadi saya pikir Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kemurahan-Nya bagi mereka yang setia. Demikian juga mungkin teman-teman orang muda. Ketika kita setia, berdiri teguh dalam kebenaran kita, mungkin ada kerugian yang kita peroleh secara jasmani atau secara finansial atau posisi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada rasa nyaman atau kedamaian ataupun kebahagiaan yang lebih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita mau setia dan menurut kehendak Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa saksikan. Amin, puji Tuhan untuk saksian yang telah diberikan. Baik, kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Boleh masing-masing panelis berikan satu closing statement. Baik, sahabat Inverse dimanapun berada saat ini. Jadi, pada saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, yakinlah dalam segala situasi kondisi kita, kalaupun kita patah hati di tengah jalan, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Lalu, jika kita belum memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, inilah saatnya untuk mendekat. Gimana kita mau minta rezeki yang banyak, tapi kita menjauhi sumber rezeki kita? Gimana kita mau memiliki harapan yang pasti, tapi kita menjauh dari sumber harapan itu sendiri? Oke, jadi teman-teman Inverse, kebangkitan Yesus itu bukan fiksi ataupun bukan dongeng, tapi kebangkitan Yesus adalah kenyataan yang terjadi, menjadi bagian dari sebuah rencana keselamatan yang mulia yang Yesus buat. Jadi kebangkitan itu bagian dari rencana untuk menebus manusia. Ia telah dinubuatkan lahir sebagai manusia, dia diurapi, dia mati, dia bangkit, dia sekarang ada di sorga,
Dan dari rencana keselamatan sebenarnya yang terakhir yang kita tunggu adalah Ia akan datang kali yang kedua. Jadi kalau kebangkitan ini tidak nyata, maka lingkaran dari rencana keselamatan ini akan gagal semuanya. Jadi teman-teman sahabat Inverse, yakinkan diri kita bahwa kebangkitan Yesus adalah juga jaminan dari kebangkitan mereka yang setia sampai akhir hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pelajaran yang begitu baik yang telah kami terima. Kami berharap, kami berdoa untuk sahabat Inverse dimanapun sahabat Inverse berada, boleh tetap setia dan juga boleh mengaplikasikan pelajaran kali ini ke dalam kehidupan masing-masing. Tolong kami masing-masing ya Bapa, untuk boleh lebih setia kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bang Albert, terima kasih untuk Pendeta Eben, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-9 kali ini. Demikianlah diskusi kita, karena Yesus Kristus hidup, maka kita memiliki pengharapan. Sampai jumpa pada episode berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse, Inverse. Bye.